Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar pemirsa Silampari TV. Senang sekali pada kesempatan kali ini Atira dapat menemani pemirsa semua yang ada di rumah dalam program Ini Sekolahku. Dan hari ini pemirsa, Atira sudah berada di MAN 2 Kota Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Pasir nomor 50 Kelurahan Tabajemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Dan kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring di masa pandemi COVID-19 di MAN 2 Kota Lubuk Linggau. Selain itu juga kita akan membahas tentang bagaimana persiapan MAN 2 dalam menyambut kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada bulan Juli mendatang. Penasaran? Ayo ikuti keseruannya. Website MAN 2 adalah website yang khusus diperuntukkan untuk sekolah yang digunakan sebagai media siswa-siswi atau masyarakat dalam mencari informasi seputar sekolah maupun sebagai salah satu sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Penyampaian informasi dengan cara online memang selalu cepat dibandingkan penyampaian informasi dengan cara offline. Hal ini juga didukung dengan teknologi smartphone yang bisa mengakses informasi secara online dengan sangat cepat. Maka dari itu, website MAN 2 Lubuk Linggau sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi untuk siswa-siswi yang ada di Kota Lubuk Linggau pada khususnya. Website Mandali dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih. Antara lain, ada profil sekolah, opini guru dan siswa, pengumuman-pengumuman penting, berita terkini seputar madrasah, dan juga tersedia software pendukung seperti penerimaan siswa baru online, pengumuman kelulusan online, e-learning, maupun raport online. Perlu kami informasikan nama web MAN 2 Lubuk Linggau. Link websitenya man2lubuklingau.sch.id. Berdiri pada tahun 2019. Selain website, MAN 2 Lubuk Linggau juga ada media-media yang lain seperti Facebook, Instagram, YouTube. Untuk saat ini pengelola web MAN 2 ini ada operator yaitu Saudara Juanda, Nopendri Saputra, dan juga ada beberapa operator yang ada sesuai di bidangnya. Alhamdulillah, untuk TSI Kehumasan MAN 2 Lubuk Linggau pada tahun 2019 mendapat juara terbaik 2 menuju informasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau merupakan lembaga pendidikan menengah atas bercirikan Islam. Memiliki kurikulum yang sama dengan kurikulum sekolah menengah atas atau SMA, dengan kelebihan di bidang keagamaan. Kalau di SMA, mata pelajaran pendidikan agama Islam itu hanya 2 jam, maka di Madrasah Aliyah ada penambahan jam pelajaran dan pembagian mata pelajaran yang secara spesifik, yaitu ada Al-Quran hadis, ada fikih, kemudian ada akhlak, ada bahasa Arab, dan ada juga sejarah kebudayaan Islam. Dengan harapan lulusan MA Negeri 2 Lubuk Linggau setara dengan tamatan SMA sehingga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan memiliki kelebihan di bidang agama Islam sehingga siap menjadi penggerak kehidupan beragama di masyarakat. Agar cita-cita tersebut dapat terrealisasi, maka perlu disusun rencana yang matang, sistematis, terencana, dan menyeluruh, yang menggambarkan visi dan misi, tujuan dan target yang akan dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau. Mulai tahun pelajaran 2018-2019, Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau mengemban tugas yang amat berat sekaligus mulia sebagai salah satu Madrasah Aliyah Negeri di Sumatera Selatan, di mana pada hasil penilaian akreditasi madrasah yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk sekolah-sekolah madrasah atau disingkat BAN-SM, pada tahun 2018 Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau terakreditasi A. Alhamdulillah, dengan nomor SK 803-BAN SM Provinsi Sumatera Selatan /TU/9 2018 tanggal 30 September 2018. B. Visi dan misi. Visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau adalah unggul dalam berkarakter Islam dan berprestasi. Kami memilih visi ini untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Visi ini menjiwai warga madrasah untuk selalu mewujudkan setiap saat berkelanjutan dalam mencapai tujuan madrasah. Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita madrasah, antara lain sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah, mendorong adanya perubahan yang lebih baik, kemudian menggerakkan langkah-langkah strategis untuk mencapai misi madrasah. Kemudian misi, sedangkan yang menjadi misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau adalah Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau mempunyai nilai misi ini dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan budaya religius melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, mengembangkan prestasi akademik melalui kegiatan peningkatan mutu madrasah, mempersiapkan siswa berkompetensi dalam berbagai lomba, baik lomba tingkat regional maupun lomba tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya, mewujudkan sekolah yang bersih, aman, rapi, sejuk, dan indah. Kemudian kegiatan-kegiatan ini ditopang oleh tenaga guru sebanyak 62 orang, kemudian ditambah dengan staf pegawai 19 orang.
Kemudian pada tahun 2019-2020 siswa kami tercatat sebanyak 858 siswa. Di tahun ajaran 2020-2021 siswa MAN 2 Lubuk Linggau tercatat 862 siswa. Di tahun ajaran 2021-2022 direncanakan kami menerima siswa sebanyak 286 siswa dengan total ditambah dengan kelas 11 dan 12 lebih kurang 868 siswa. Saat ini kami lagi penjaringan calon siswa MAN 2 Lubuk Linggau. Insya Allah Sabtu yang akan datang penutupan PPDB MAN 2 Lubuk Linggau. Sekian dan terima kasih. Baiklah pemirsa, saat ini Atira sudah bersama dengan salah satu waka yang ada di MAN 2 Kota Lubuk Linggau, yakni Ibu Dr. Randa Huzaimah MPDI. Beliau merupakan waka sarana prasarana di MAN 2 Kota Lubuk Linggau. Baiklah Ibu, saat ini kita akan membahas tentang sarana dan prasarana yang ada di MAN 2 Lubuk Linggau dalam rangka menyambut kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada bulan Juli mendatang. Lantas apa saja yang sudah dipersiapkan oleh MAN 2, Bu? Boleh dijelaskan? Boleh buka? Ya, boleh. Baik, secara persiapan tentu kita mengacu pada peraturan SKB 4 Menteri, di mana pada pembelajaran tatap muka terbatas di Juli tahun 2021-2022 nanti, itu ada beberapa hal yang memang sudah diatur ya, secara juknis. Di antaranya adalah kapasitas ya, bahwa pemberlakuan jumlah anak yang melakukan kegiatan belajar tatap muka itu harus memenuhi tahap 50% di awal. Ya, artinya jika jumlah kelas itu adalah 36, artinya ada sistem shift yang kita lakukan di mana anak akan dibagi pada dua shift, di mana satu shiftnya kapasitas kelas hanya 16 orang. Dan jarak yang ditentukan untuk setiap anak dalam kelas itu adalah 1,5. Iya, 5 meter. Jadi itu secara persiapan material untuk kesiapan sarana. Lalu selain kesiapan ruang kelas, kita juga berpatokan pada juknis prokes ya, yang sudah diatur, di mana paling tidak sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan, masker, lalu ada pengukuran suhu tubuh. Nah, jadi itu kita sudah siapkan di masing-masing kelas. Kita sudah sediakan sarana di mana kita ada yang kita siapkan dengan menggunakan galon air, ada juga yang memang kita sudah
buat dengan saluran-saluran kita. Kita pastikan setiap kelas memang memiliki sarana untuk pencucian tangan. Jadi itu, iya. Lalu berikutnya dari segi kesiapan mental ya, ini juga termasuk harus disiapkan bahwa ke depan mungkin kita akan juga bekerja sama dengan kurikulum karena akan menyediakan beberapa paket-paket sarana untuk memperbaiki spirit ya, karena sebenarnya kita tahu anak-anak di masa kurang lebih 2 tahun pandemi kemarin itu mengalami penurunan spirit luar biasa sebenarnya, walaupun kita lihat di beberapa bagian tidak, tapi umumnya anak kita yang memang artinya kurang siap kemarin itu akan kita berikan semacam treatment nanti ya. Iya, motivasi dengan mengadakan beberapa kegiatan pagi hari ya, mempersiapkan ada ice breathing. Jadi itu boleh dijelaskan Ibu bagaimana ketentuan dari siswa-siswa. Selain itu, apakah siswa yang misalnya waktu datang ke sekolah dinyatakan suhunya itu melebihi dari ketentuan dan tidak boleh masuk, apakah itu berarti beliau yang datang ke sekolah tadi itu langsung dipulangkan atau bagaimana? Ya, karena memang kita sesuai juknis, tentu menjadi prioritas kita. Nah, oleh sebab itu kita sudah menyediakan, pihak OKS kita nanti juga akan disiapkan untuk bekerja sama dengan pihak Puskesmasnya Citra Medika yang saat ini sedang ada di ini kita ya, di wilayah kita. Nah, jadi memang mau tidak mau ya, karena itu adalah juknis. Jadi penyediaan fasilitas pelayanan itu akan kita maksimalkan. Jadi memang aturan bakunya tidak boleh kan? Artinya memang mereka kita harus isolasi. Minimal kita kembalikan dulu ke rumah orang tuanya dengan melakukan koordinasi tentu ya ke orang tuanya dengan penjelasan pesan yang berhubungan dengan petunjuk pelaksanaan. Dan untuk kantin sendiri, Bu, ya. Apakah di kondisi pandemi ini kantin tetap dibuka? Oh, tentu tidak, karena memang pertama memang banyak hal yang menyangkut keterbatasan memang akses prokes dan lagi memang pelaksanaan pembelajaran kita kan dikurangi. Jadi memang tidak ada kesempatan anak ini untuk berkerumun. Jadi karena kantin ini memang salah satu spot kerumun anak-anak ya. Karena itu sebabnya memang kantin kita tidak buka sementara karena memang itu sesuai dengan juknis juga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita harus patuhi untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk. Ya. Mungkin baiklah pemirsa, mungkin itu saja pembicaraan singkat kita tentang sarana dan prasarana dalam menyambut kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada bulan Juli mendatang. Kita selanjutnya akan membahas tentang peraturan-peraturan yang akan ditegakkan pada bulan Juli mendatang. Jangan kemana-mana, tetap di sekolahku.
Baiklah pemirsa Silampari TV, saat ini Atira sedang bersama dengan salah satu waka yang ada di Mandua Kota Lubuk Linggau, yakni waka bidang kurikulum, yakni Ibu Dr. Anda Haja Arina Suyeti. Kita akan membahas tentang ini Bu, tentang pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini, juga tentang pembelajaran tatap muka yang akan diadakan pada bulan Juli mendatang. Namun Atira ingin membahas pertama tentang pembelajaran daring terlebih dahulu Ibu. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 di Mandua Kota Lubuk Linggau ini Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Fira. Selama kegiatan pembelajaran tahun 2020-2021 ini, seluruh kita Madrasah Aliyah Negeri 2 khususnya dan sekolah lain pada umumnya itu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, ya, di mana kegiatan pembelajaran secara daring itu menggunakan akses internet dan secara online. Karena mengingat kondisi pandemik yang selalu meningkat, ya, jadi untuk mencegah terjadinya peningkatan pandemik itu, maka kami madrasah sesuai dengan aturan yang berlaku itu harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk pembelajaran secara daring ini, alhamdulillah semua sudah berjalan secara lancar sesuai apa yang diharapkan, di mana seluruh siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dari rumah, ya, dengan menggunakan akses internet. Jadi untuk guru, kami tetap berada di sekolah dengan persentase 50% di sekolah, 50% di rumah. Jadi kantor tidak kosong, ya, tidak berkurang. Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi kerumunan, di mana sesuai juknis yang berlaku kan, bahwa kita bisa menerapkan ini kegiatan belajar mengajarnya itu dengan gurunya berada 50% di rumah, 50% di sekolah. Alhamdulillah sampai akhir ini kita sudah mendekati akhir, ya. Kenaikan kelas itu semuanya sudah berjalan lancar. Di mana media yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran daring itu, pertama ada aplikasi yang namanya e-learning, ya, itu khusus yang dibuat untuk aplikasi madrasah. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi Google Classroom. Itu tergantung pada kemampuan anak-anak. Kadang ada yang tidak bisa Bu di e-learning, ada fasilitas lain di Google Classroom kan. Kalaupun misalnya kadang ada kendala kuotanya Bu sedikit, tidak bisa masuk di Google Classroom, bagaimana kami ngirim tugasnya di WA aja tetap diterima. Jadi tidak, supaya anak itu semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan fasilitas yang dimiliki anak-anak. Karena ada juga mungkin anak kita tuh yang tidak mempunyai laptop, ya, atau misalnya HP-nya terbatas, itu ya, ini terbatas. Jadi bagaimana caranya, walaupun dengan keterbatasan mereka tetap mengikuti pembelajaran. Yang tidak bisa sama sekali menggunakan akses internet karena tidak punya fasilitas, itu bisa kami siapkan untuk anak-anak datang ke sekolah, menjemput tugas di sekolah, diberikan tugas oleh guru, mereka bawa pulang, kemudian diantar kembali. Baiklah Ibu, kita tadi sudah membahas tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan di Mandua. Tapi Atira ingin bertanya kepada pribadi Ibu, bagaimana pendapat Ibu sendiri tentang kegiatan belajar mengajar secara daring ini? Apakah sudah efektif bagi siswa atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau dari segi materi, pemberian materi,
pembelajaran daring itu memang bisa efektif ya penyampaian materi, karena di situ juga guru menyampaikan materi itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Cuman di pembelajaran daring itu kelemahannya kita tidak bisa melihat karakter anak, kemudian apa yang dilakukan ketika proses pembelajaran itu berlangsung, itu kan karakter. Jadi kalau misalnya kita tatap muka itu kan di situ ada, selain kita penyampaian materi, di situ kan terjadi kegiatan mendidik ya. Misalnya ada yang tidak pantas di anak, itu bisa kita langsung tegur kan. Kalau misalnya ada permasalahan anak, bisa langsung dia nyampaikan. Jadi di situ kelemahan. Jadi kalau dari segi materi mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi pengembangan karakter anak itu Ibu rasa kurang efektif pada kegiatan pembelajaran daring itu ya. Itu permasalahannya ya. Jadi kemudian kita juga di pembelajaran daring ini kan tidak dituntut oleh menteri harus selesai kurikulum, tidak kan. Yang penting terjadi bagaimana proses pembelajaran itu anak-anak bisa mengembangkannya dengan yang ada di lingkungan di sekitarnya. Itu jadi di kegiatan pembelajarannya bisa sesuai dengan lingkungan yang ada. Jadi tidak harus dituntut harus selesai kurikulum, tidak. Tapi kami sebagai guru selalu berupaya bagaimana kurikulum yang ditetapkan itu dapat tercapai semaksimal mungkin untuk pendidikan dari siswa. Baiklah Bu. Selanjutnya kita akan beralih ke persiapan Mandua sendiri dalam menyambut kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada bulan Juli mendatang, Ibu. Apakah ada syarat-syarat tertentu, Ibu, bagi suatu sekolah sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mendatang? Iya. Secara juknisnya bahwa dari SKB 4 Menteri seperti yang kita ketahui bersama tuh, bahwa untuk tahun pelajaran ini kita sudah 2021 ya, 2022 itu sudah dibolehkan sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka, terutama kecuali yang mungkin masih berada di zona merah ya, itu mungkin belum bisa berlangsung. Nah, jadi kami selaku pihak madrasah sudah berusaha mempersiapkan diri dari awal ya, yang mengenai fasilitas yang mungkin sudah disampaikan oleh Wakasarana Prasarana kan. Kemudian dokumen yang kami perlukan, misalnya syarat yang harus dipenuhi, yang pertama bahwa guru dan tenaga pendidikan itu harus sudah divaksinasi. Lebih kurang 70% itu sudah tervaksinasi supaya bisa berjalan pembelajaran tatap muka. Kemudian harus persetujuan dari orang tua, wali siswa. Itu kalau yang semester kemarin kami sudah membuat